Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik. Oke. Kalau Pak Guru bilang apa kabar kalian, kalian jawab pagi gitu ya. Apa kabar kalian? Pagi. Oke. Nah, sudah semangat ya. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Untuk memimpin doa, ketua kelasnya Fadil, silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Ready? Yes, I am ready. Before we study, let's pray together. Pray start. Finish. Great. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning, sir. Oke, good morning. Baik. Pada pagi hari ini, Pak Guru absen dulu. Reni, Hadir, Pak. Fadil Muhammad, Hadir, Pak. Nurnaya, Hadir, Pak. Chelsea Indahyani, Hadir, Pak. Melia Safitri, Hadir, Pak. Dwi Ayu Febriani, Hadir, Pak. kemudian Rizky Ramadan, Hadir, Pak. kemudian Andi Risna, Hadir, Pak. sakit ya? Oke. Mutmainah? Sakit kemarin dia main hujan. Oh iya. Ya, kalian jangan main hujan ya, nanti sakit loh ya. Kemudian ada Natalia, Hadir. Mirsa, Hadir, Pak. Makfira. Hadir, Pak. Oke. Ada yang belum dipanggil di ruangan ini? Sudah semua? Sudah semua, Pak. Oke. Ya, karena cuaca pada hari-hari terakhir ini kurang baik ya, terutama di daerah kita. Siang panas, sore hujan, bahkan hujan bisa sampai pagi. Pak Guru minta supaya kalian juga selain menjaga kondisi juga menjaga supaya kalian tidak bermain-main hujan ya. Atau misalnya gini, kalau misalnya waktunya pulang sekolah, ya kalian kalau pas hujan, sore kan, jam 2 biasanya sudah mulai turun hujan, kalian mending berteduh dulu sampai reda baru kalian pulang. Terutama yang dijemput atau menggunakan kendaraan ya. Baik, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Pak Guru minta kalian untuk berdiri. Berdiri semua. Kita nyanyi bersama ya. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Silakan duduk. Nah, supaya kita tambah semangat, tadi kita sudah nyanyi ya, Garuda Pancasila. Supaya lebih semangat lagi, kalau Pak Guru minta tepuk semangat, ada yang masih tahu? Oke, nanti kita coba dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, coba kayak yang kompak supaya tambah semangat. Tepuk semangat. Oke, mantap, sudah semangat ya. Kalau Pak Guru bilang mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, masih semangat semua. Nah, kalau tadi sudah semangat, Pak Guru tes. Apakah kalian sudah konsentrasi atau belum? Ya, ketika Pak Guru bilang, gini, gamesnya adalah kalau Pak Guru peragakan, belum tentu Pak Guru sebutkan. Ya, Pak Guru sebutkan apa, Pak Guru nanti memperagakannya, belum tentu apa yang Pak Guru sebutkan. Bisa dibalik. Nah, misalnya Pak Guru bilang hidung, kalian Pak Guru akan bisa jadi, misalnya bisa jadi Pak Guru mata, bisa jadi. Kamu harus konsentrasi. Kalau Pak Guru bilang hidung, yang harus kamu ikuti adalah suaranya Pak Guru, ya. Oh ya Pak. Ikuti suara, bukan apa yang Pak Guru contohkan. Oke? Bisa dimulai? Tangannya ditaruh di depan mata atau di depan muka, ya. Hidung. Jangan delay, jangan terlambat. Harus cepat. Kembali ke awal. Pak Guru bilang mata. Oke. Hidung. Ada yang gerak. Kenapa begini? Ada yang kepleset ini jarinya. Konsentrasi yang di belakang, konsentrasi. Oke. Telinga. Hidung. Telinga. Pak Guru yang salah. Masih oke, mantap. Kembali ke semula. Pak Guru bilang mata. Pak Guru bilang mata. Pak Guru bilang hidung. Pipi. Mata. Pipi. ada yang geser loh, sudah gini belok ke sini loh. Oke, boleh ya. Boleh, oke, sudah. Konsentrasi ya. Oke. Kalau Pak Gurang konsentrasi dimulai. Oke, konsentrasi dimulai. Oke. Nah, Pak Guru mau memberikan kalian motivasi ya. Jadi di sini ada motivasi. Siapa yang mau bantu Pak Guru membaca yang keras? Sebentar, Pak Guru. Siapa yang mau bantu baca Pak Guru? Siapa? Pak. Nih. Sini. Yuk, ini. Motivasi. Yang ini dibaca. Jangan malas untuk belajar, karena ilmu adalah harta yang bisa kita bawa kemanapun tanpa membebani kita. Oke, benar ya. Jadi Pak Guru jelaskan, jangan malas untuk belajar ya. Kenapa? Karena ilmu itu adalah harta. Dimanapun kita berada, kalau kita punya ilmu, kita itu tenang. Tapi kalau kita tidak punya ilmu, dimanapun kita berada, kita selalu was-was, merasa kayak ini orang nanti bohongin saya atau tidak ya, atau nanti dia membodohi saya atau tidak ya, atau misalnya gini, kita ke suatu daerah tempat yang baru, karena kita tidak tahu ilmunya, kita bingung apa ya harus saya lakukan. Tapi kalau kita punya ilmu, kita belajar dulu. Misalnya kita mau ke Makassar, kalau kita punya ilmu, kita bisa pelajari dulu Makassar itu di mana, kemudian di Makassar itu jalannya apa aja, kemudian di Makassar itu tempatnya kemana-kemana. Kalau kita belajar, kita tenang, kita tidak tidak merasa bingung, tidak merasa kayak asing atau kita itu tanpa arah begitu. Kalau kita punya ilmu, dimanapun kita berada ya kita itu tenang.
kita itu merasa bahwa kita tuh kayak merasa apa ya, sudah tahu gitu loh, karena kan kita sudah belajar duluan. Oke. Nah, Pak Guru ingin bertanya, ya, kita kemarin sudah bertemu mempelajari TIK. Nah, ada yang masih ingat nggak pelajaran kita pada pertemuan kemarin? Apa yang sudah kalian ketahui? Oke, coba yang keras. Perangkat lunak komputer, Pak. Ya, kemarin kita pada pertemuan kemarin kita sudah belajar perangkat lunak komputer. Apakah cuman itu? Ada mungkin yang mau menjawab lagi? Oke, silakan. Operasi sistem pada komputer dan handphone. Ya, jadi kemarin kita mempelajari sistem operasi yang ada di handphone dan yang ada di komputer. Itu apa aja sih, dan apa namanya yang sering digunakan banyak user itu sistem operasi yang mana, atau yang mudah digunakan itu sistem operasi yang mana? Ya, ada lagi mungkin? Ya, Naya. Macam-macam aplikasi pada komputer. Ya, kemudian kita nggak cuman belajar tentang apa namanya sistem operasi, tapi juga kita belajar aplikasinya ya, karena kita kemarin itu adalah belajar tentang perangkat lunak. Jadi perangkat lunak itu dibagi menjadi dua, ada sistem operasi dan aplikasi. Nah, ada lagi? Ya, Fadil. Membedakan sistem operasi dan aplikasi. Ya, kemarin kita membedakan sistem operasi dan aplikasi. Oke, berarti sudah pada paham apa yang sudah kita pelajari kemarin ya, anak-anak? Nah, Pak Guru mau tanya nih ke kalian. Ada yang sudah pernah mendengar aplikasi Microsoft Excel? Coba angkat tangan. Iya, Rizky? Iya, pernah Pak. Aplikasi yang seperti kalkulator Pak, bisa buat menghitung. Iya, seperti kalkulator ya. Itu dia biasanya dipakai menghitung ya. Biasanya yang menggunakan itu, kalau yang kalian lihat mungkin kayak Pak Guru gitu ya. Kok kayak apa namanya, bisa menghitung angka-angka banyak sekali begitu ya. Seperti kalkulator, bener. Ada lagi mungkin? Pak. Ya, coba. Ayah saya pernah pakai, Pak, untuk menghitung ya. buah panen, tapi saya tidak mengerti cara menggunakannya, Pak. Oh, berarti kan si Reni pernah lihat orang tuanya ya? Ayahnya menggunakan aplikasi itu untuk menghitung buah panen ya. Oke. Nah, ada yang pernah menggunakan nggak? Maksudnya ada yang pernah pakai aplikasinya ini? Belum pernah. Oh, belum pernah. Oke, makanya kita pada pagi hari ini kita akan mempelajari. Ini kita lihat di tujuan belajar pada hari ini. Siapa yang mau membantu Pak Guru membaca di depan? Mungkin ayo baca aja yuk. Kelihatan? Yang nomor 1? Nomor 1, menjelaskan macam-macam jenis perangkat lunak pengolah angka dengan benar. Oke. Mungkin satu lagi lah, yang kedua. 2, menjelaskan bagian-bagian antarmuka perangkat lunak Microsoft Excel dengan benar. Ya, jadi kita akan mempelajari macam-macam jenis perangkat lunak pengolah angka dengan apa aja sih perangkat lunak pengolah angka itu ada apa aja. Kemudian bagian-bagian antarmuka perangkat lunak Microsoft Excel yang akan kita pelajari dengan benar. Oke ya. Nah, di sini Pak Guru punya skenario ya. Kira-kira siapa yang mau bantu Pak Guru membaca? Chelsea mungkin? Chelsea ini Pak Guru lihat nih. Chelsea kayaknya mau nih Chelsea. Ya, Pak yang Ivan, keras ya. Pak Ivan akan menghitung rata nilai bahasa Indonesia untuk nilai akhir rapor dengan jumlah siswa yang banyak. Pak Ivan kesulitan untuk menghitungnya secara manual. Untuk memudahkannya, Pak Ivan menggunakan aplikasi yang ada di laptop aplikasi yang dapat digunakan Pak Ivan. Oke. Jadi di sini Pak Ivan ini ceritanya
dia akan menghitung nilai bahasa Indonesia untuk nilai akhir rapot ya, atau untuk nilai rapotnya dengan jumlah siswa yang banyak ya. Nah, Pak Ivan ini kesulitan untuk menghitung secara manual karena siswanya banyak. Misalnya satu kelas ada 32 siswa misalnya. Nah, misalnya di sini dihitung satu-satu ya, kan repot ya. Nah, dengan adanya aplikasi pengolah angka itu akan memudahkan Pak Ivan untuk bekerja di laptop. Nah, aplikasi apa yang dapat digunakan sama Pak Ivan? Nah, sekarang kita akan pelajari dan kita akan jawab dari ceritanya Pak Ivan ini. Nah, Pak Guru akan bikin kelompok dulu ya. Pak Guru akan bikin kelompok dulu. Nanti kalian menyebutkan angka 1, 2, 3, kembali ke angka 1 lagi, 2, 3, kembali ke angka 1 lagi, dan nanti kalian berkumpul sesuai dengan angka yang sudah kalian sebutkan. Misalnya yang 1 berkumpul dengan angka 1, yang nomor 2, ya teman-teman kalian yang menyebutkan angka 2, yang terakhir berkumpul dengan teman-teman yang menyebutkan angka yang terakhir. Dimulai dari sini, misalnya 1, 3, 1, 2, 3. 3 ya Rizky. 1, 2, 3, 1. Oke, paham? Berarti kira-kira kelompok 1 ada berapa orang? 4. Oke, ada 4. Ya, karena ada 4 orang yang menyebutkan angka 1. Ya dong. Nah, sekarang kelompok 1 berkumpul dengan teman-teman yang menyebutkan angka 1 di sini. Yang nomor 2 berkumpul dengan teman-teman yang menyebutkan angka 2. Ya. Nah, ini ada nama kelompoknya. Sudah Pak Guru sematkan di mejanya? 3 di sini. Mungkin si Mei di sini. Fadil di sini supaya terlihat. Fadil di sini. Ya, 3 di sini. Oke? Ya, ini ya. Kelompok 1 berkumpul dengan kelompok 1, kelompok 2 berkumpul dengan kelompok 2, kelompok 3 dengan kelompok 3. Sudah semua ya? Sudah, Pak. Tidak ada yang ini tertukar kan kelompoknya? Tidak. Atau siapa tahu tadi menyebutkan angka 1 tapi gabungnya sama angka nomor yang menyebutkan angka 3? Tidak, Pak. Enggak dong ya. Nah, sekarang Pak Guru akan memberikan kalian ulasan tentang materi. Nah, untuk supaya kalian paham dan bisa menjawab dari yang skenario sudah yang Pak Guru sampaikan tadi di depan, yaitu masalahnya Pak Ivan. Nah, sekarang kalian bisa menyimak. Oke. Nah, yang akan kita pelajari adalah aplikasi pengolah angka ya. Nah, di sini untuk kompetensi dasarnya adalah mengenal data berupa angka dan hasil perhitungan rumus dan cara menyimpan dan mengaksesnya atau serta mengaksesnya. Ya, tujuannya tadi sudah kita sampaikan di depan. Nah, ini motivasi. Kita lewati aja, tadi sudah. Kemudian pengertian perangkat lunak pengolah angka. Jadi aplikasi pengolah angka atau spreadsheet adalah program komputer yang digunakan untuk memanipulasi ya. Memanipulasi itu mengubah data atau menangkap dan menampilkan data yang disusun dalam kolom dan baris. Dalam komputer, spreadsheet berisi sebuah tabel yang terdiri dari kolom dan baris. Jadi nanti biasanya kalau kita pelajari ya setelah ini
perangkat lunak pengolah angka ini biasanya itu terdiri dari baris dan kolom. Ya, ada yang akan Pak Guru sampaikan ini nanti ada, kalau nggak salah ada sekitar 10 ya, dan sebenarnya masih banyak, cuman yang akan Pak Guru ulas adalah nanti ada 10. Nah, kita lanjut manfaat aplikasi pengolah angka terutama untuk kita ya sebagai pelajar kalian. Untuk menyelesaikan, manfaatnya adalah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ditemui sehari-hari di berbagai mata pelajaran yang sedang dipelajari. Biasanya persoalan atau permasalahan matematika, fisika, biologi, kimia, akuntansi, ekonomi, dan mata pelajaran lain yang itu perlu hitungan atau yang datanya bersifat angka-angka ya. Namun nggak cuma angka yang bisa diinputkan di pengolah angka, ada teks juga. Nah, itu nanti kita akan pelajari di pelajaran berikutnya tentang menggunakan salah satu dari aplikasi pengolah angka, yaitu Microsoft Excel. Nah, yang pertama di sini adalah yang perlu kalian ketahui, mungkin bisa dibantu Pak Guru membaca yang keras. Mungkin siapa yang mau membantu Pak Guru? Coba Rizky, yang keras Rizky. Dibaca Rizky. Keyspread. Keyspread merupakan aplikasi pengolah angka spreadsheet yang bersifat open source dan multi-platform. Open source artinya kita dapat mendownload aplikasi secara gratis, baik dalam bentuk hasil compile yang siap diinstal dan dijalankan maupun dalam bentuk kode-kode program. Multi-platform artinya dapat dijalankan di berbagai sistem operasi. Aplikasi tersebut bisa di-download secara gratis di URL www.coffees.org. Ya, benar ya. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang ini ya, sistem operasi. Nah, kalian kemarin sudah bisa membedakan antara sistem operasi dan aplikasi. Nah, ada beberapa aplikasi itu yang tidak support atau tidak cocok. Tetapi Keyspread ini bisa berjalan di sistem operasi apapun. Nah, apapun itu di sini kan yang terkenal ada Linux kemarin, ada Windows dan Mac punyanya Apple ya. Ada 3 itu ya, yang familiar atau yang sering atau yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, Keyspread ini bisa berjalan, aplikasi Keyspread ini atau Keyspread ini bisa berjalan di semua sistem operasi tersebut karena dia sifatnya adalah open source. Open source itu artinya ini dapat di-download secara gratis. Dia juga bisa di-compile atau bisa dikembangkan. Artinya open source itu semua orang masih bisa mengembangkan ya. Masih bisa mengembangkan aplikasi jika kalian ingin mengembangkan aplikasi tersebut. Kalau sudah itu bagus ya bisa dipakai. Tapi kalau kalian mengembangkan boleh. Beda sama aplikasi yang berbayar. Kalian tidak bisa sembarangan mengembangkan aplikasi tersebut. Ya, kalian bisa kena denda. Kalian bisa mungkin ada hukumannya kalau kalian sembarangan mengedit aplikasi, ya. Apalagi aplikasi itu yang berbayar. Tapi kalau dia open source itu boleh karena sifatnya terbuka. Sumbernya terbuka, boleh. Nah, ini bisa berjalan tadi seperti Pak Guru bilang, bisa berjalan di platform atau di sistem operasi manapun, mau di Linux, mau di Windows, mau di Mac juga bisa. Mac ini ya, Mac Apple. Nah, yang kedua, Start Office. Ya, tampilannya kayak gini ya, Start Office. Start Office ini aplikasi juga pengolah angka yang bersifat mirip seperti Keyspread. Dia gratis ya, multi-platform. Dia bisa berjalan di Linux, bisa berjalan di Windows, bisa berjalan di Mac.
atau Solaris atau Unix. Ya, ini kalian nggak familiar ya. Mungkin Pak Guru juga tahu tapi nggak menggunakannya ya. Unix juga, kalau Unix Pak Guru pernah waktu kuliah pernah juga pakai, cuman waktu untuk praktek saja. Tapi untuk sehari-hari Pak Guru tidak menggunakan aplikasi Unix. Nah, Start Office ini dikeluarkan dalam satu paket dengan aplikasi Start Office yang lain. Dia kalau buka Start Office, ya ini Start Office ini nanti ada paketnya, ada yang Word untuk mengetik dokumen atau teks, presentasi, ini mirip seperti PowerPoint, kemudian database, ya ada. Ya ini adalah aplikasi-aplikasi tambahan yang disediakan oleh software Start Office. Nah, yang perlu kalian ketahui, apa bedanya software sama aplikasi? Belum ada yang tahu? Oke. Software itu adalah sebuah perusahaan yang menyediakan aplikasi. Ya, misalnya kalau contohnya gini, Start Office ini bukan aplikasi, dia adalah sebuah software. Perusahaan aplikasi yang menyediakan aplikasi. Aplikasi itu adalah alat yang langsung digunakan sesuai penggunaannya. Misalnya teks dokumen, ya ini dipakai untuk mengetik. Presentasi, ya ini dipakai. Ini adalah aplikasi yang digunakan untuk presentasi. Database berarti ini aplikasi yang digunakan untuk database. Begitu ya, itu bedanya. Kadang orang bilang, Pak ini software atau aplikasi. Kadang-kadang ada beberapa yang masih terbalik-balik ya. Yang ketiga, ada Open Office Calculator. Ini mirip. Nah, biasanya yang kayak gini nih, biasanya dia open source, dia biasanya gratis. Ya. Open Office Calc ya adalah aplikasi pengolah angka yang bersifat open source. Nah ini selain gratis, kelebihan lain adalah aplikasi Open Calculator ini dapat dijalankan di berbagai platform, ya. Kemudian dan dapat langsung di-download di openoffice.org. Jadi kalau kamu mau download, kamu tinggal buka Open Office langsung download. Cuman kalau yang berbayar, kamu download, ketika menginstal kamu harus bayar nanti. Nanti kamu bayar namanya serial number kalau bayar. Nah, kalau ini kalian download, install langsung bisa dipakai. Itu bedanya, yang bayar sama yang gratis. Ya, seperti yang tadi disampaikan bahwa aplikasi pengolah angka itu biasanya terdiri dari baris dan kolom. Kolom itu dari atas ke bawah, kalau baris dari kiri ke kanan. Nah, hampir mirip dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Biasanya kalau kolom ini ditandai dengan huruf A, huruf abjad ya, A, B, C, dan seterusnya. Untuk baris itu ditandai oleh angka biasanya 1, 2, 3, dari 1, 2, 3, 4 sampai berikutnya yang bawah. Next, genome. Mirip ya, genome ini juga seperti yang kedua, ya 1, 2, dan 3 masih mirip. Genome Office ya, atau nama softwarenya adalah Genome Office. Untuk aplikasinya namanya Genumeric. Genumeric adalah aplikasi, ya ini kan. Genumeric adalah aplikasi pengolah angka yang merupakan keluarga dari Genome Office atau Genumeric ya, yang bersifat open source juga karena mirip kan Pak Guru bilang tadi, sehingga kita dapat mendownload dan menggunakannya secara bebas. Masih sama seperti ini. Gratis juga ya. Nah, ada juga Abacus ya. Nah, ini tidak familiar di kita. Tapi kalian cuma perlu pelajari saja. Abacus ini adalah aplikasi pengolah angka yang hanya membutuhkan memori kecil. Jadi kalian tidak perlu memori yang banyak ya. Kalian cuma cukup pakai memori yang kecil sudah bisa digunakan. Aplikasi ini hanya awalnya dikembangkan sebagai proyek mahasiswa di universitas di Portugal sana ya.
sama kayak gini. Lebih simpel juga, dan mungkin Pak Guru juga belum pernah menggunakan Abacus ya, cuman Pak Guru baca-baca. Memang fitur-fiturnya tidak banyak seperti yang kayak gini. Ini kan fiturnya sudah banyak. Nanti ada aplikasi yang fiturnya sudah lengkap ya. Nanti kita di bawah nanti kita lihat. Dan itu populer. Itu yang akan kita pelajari. Apakah itu? Nanti kita sama-sama kita pelajari. Yang keenam ada Wings ya. Wings ini adalah program aplikasi pengolah angka yang dapat dijalankan di berbagai sistem operasi ya. Bisa di Windows, Unix, Linux, dan Macintosh. Macintosh ini adalah sistem operasi punyanya Apple. Masih ingat Apple? Logonya apa? Apple. Logonya adalah buah apel yang sudah digigit sepotong atasnya. Ya. Nah, itu adalah sistem operasi yang bisa dibilang mahal membayarnya. Nggak semua orang pakai karena biayanya mahal. Yang sering kita gunakan kan adalah Windows ini ya, yang umumnya yang dipakai. Kalau mau gratis, kalian sebenarnya bisa pakai Linux. Ini gratis. Kalian download, langsung pakai, langsung diupdate, pakainya Linux. Cuman kalau kalian belum familiar, kalian akan kesulitan menggunakannya. Next, ada yang berikutnya yang ketujuh, SES adalah aplikasi pengolah angka yang dibuat oleh ini, Applied Information System atau AIS ya. Ini softwarenya. Dan dapat dijalankan juga. Ini rata-rata aplikasi ini bisa dijalankan di berbagai platform ya. Cuman di sini ada yang dibikin enterprise, ada yang dibikin LED. Nah, kalau LED ini biasanya fiturnya sedikit. Sama seperti, siapa yang pernah buka Facebook LED? Saya. Facebook LED, Instagram LED ada juga kan? Ada. Menurut kalian itu fitur itu fasilitasnya sama nggak kalau kalian buka yang full? Enggak. Iya, sama seperti ini. Lite itu berarti itu bukan uji coba ya. Kalau uji coba itu namanya beta. Kalau Lite itu sudah bisa dipakai, cuman fiturnya nggak lengkap. Versi apa ya? Bisa dibilang itu apa? Kalau tidak bayarnya tidak lengkap tuh ngirit, versi irit. Versi irit itu versi Lite. Ya, kalau Enterprise ini versi full. Kalau kita bayar itu nanti kita dikasih fasilitasnya lengkap. Ada XXL ya, aplikasi pengolah angka yang dikembangkan oleh Universitas Nice dan dapat dijalankan di komputer dengan sistem operasi unik ya. XXL mempunyai tampilan GUI atau GUI. Ada tahu yang kepanjangannya GUI? Tidak tahu? GUI adalah Graphic User Interface. Sebelum kita menggunakan komputer sekarang, tampilannya kan sudah seperti ini ya. Dulu tampilannya bukan seperti ini. Komputer itu tampilannya cuma tulisan dan warna hitam atau biru. Kalau pakai komputer zaman dulu. Mau bekerja apa juga cuma tulisan, kayak cuma angka mungkin dan tulisan. Nggak ada kayak kotak begini, gambar disket, gambar apa ini? Gambar palu. Ini gambar setan ya. Kemudian gambar panah. Ini namanya Graphic User Interface. Ini memudahkan kalian sekarang tuh tinggal klik saja. Kalau dulu nggak ada klik, dia harus dipanggil, diketik. Ya, tidak diklik tapi diketik. Yang ke-9 ada Lotus 123 atau 123. Lotus 123. Ya. Lotus 123 ini merupakan aplikasi pengolah angka yang dikeluarkan oleh IBM. Ya. IBM ini adalah perusahaan komputer dan software yang terkenal dulu ya, sekarang juga terkenal sih. Cuman sekarang kalau nggak salah itu udah berganti nama, bukan IBM lagi ya. Kalau nggak salah, daripada Pak Guru salah, nantilah kita pelajari sama-sama. Yang jelas ini dia sudah berubah, bukan IBM lagi. Ada Lotus di 123 dikeluarkan dalam satu paket bersama dengan aplikasi Office lainnya. Ya, sama seperti yang tadi, Star Office
ada paketannya ya. Ketika nginstal itu nanti banyak aplikasi yang keinstall ya. Nah, ini dia yang akan kita pelajari ya. Ini adalah Microsoft apa? Excel ya. Microsoft Excel yang akan kita pelajari. Microsoft Excel. Nah, mending gini deh, yang karena ini spesial, bantu Pak Guru membaca. Yang kelas Reni. Microsoft Excel adalah aplikasi pengolah angka yang dikeluarkan oleh Microsoft, Ya. perusahaan perangkat lunak terbesar di Terbesar di dunia. dunia. Microsoft Excel hanya dapat dijalankan di sistem operasi Windows Windows ya, dan tidak pada sistem operasi lain. iya. Microsoft Excel dijual dalam satu satu paket paket dengan aplikasi Office lainnya dari Microsoft dan memiliki fitur-fitur yang memungkinkannya diintegrasikan dengan aplikasi Microsoft Office lainnya. Oke. Nah, ini paling sempurna ya. Jadi bukan sempurna sih. Ini yang menurut Pak Guru, mungkin orang-orang juga ini yang memiliki fitur-fitur yang sudah lumayan lengkap ya. Sudah lumayan lengkap fiturnya. Kenapa? Karena Microsoft Excel ini atau Excel, sering kita bilang Excel, ini bisa diintegrasikan dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Misalnya pemrograman PHP, kemudian banyak lagi aplikasi-aplikasi lain yang bisa diintegrasikan dengan Microsoft Excel. Dan Microsoft Excel ini juga nggak cuman menampilkan data angka, dia juga bisa menampilkan grafik. Ini yang paling mudah dan paling lengkap fitur-fiturnya. Nah, ini bisa nanti kita pelajari setelah ini ya. Nah, setelah Pak Guru jelaskan tadi ada 10 ya. Ada 10 aplikasi pengolah angka. Nah, kira-kira bagaimana kita memilih aplikasi yang tadi itu, pengolah angka tadi, supaya kita bisa memilih, supaya kita bisa menggunakannya sesuai dengan kebutuhan kita ya. Manakah aplikasi pengolah angka yang terbaik dan aplikasi manakah yang sebaiknya kita gunakan? Nah, supaya apa? Supaya ketika kita bekerja bukannya kita malah kesulitan. Harusnya dengan adanya aplikasi kita bekerja lebih susah atau lebih mudah? Harusnya lebih harusnya mempermudah, lebih mudah atau mempermudah urusan kita ya. Sebelum memilih aplikasi pengolah angka yang digunakan, ada beberapa hal yang terlebih dahulu perlu dipertimbangkan. Apa pertimbangannya? Kira-kira, yaitu dilihat dari kebutuhannya, ya. Apakah aplikasi ini sesuai dengan kebutuhan kita? Dilihat, ya. Hal yang pertama yang kita pertimbangkan dalam memilih aplikasi pengolah angka adalah aplikasi seperti apa yang kita butuhkan, ya. Seperti yang Pak Guru bilang tadi, apakah kita membutuhkan aplikasi ini dilengkapi dengan kemampuan untuk menghubungkan ke database perusahaan. Seperti yang Pak Guru jelaskan tadi, kalau Microsoft Excel tadi itu sudah bisa diintegrasikan ke PHP. PHP itu adalah pemrograman untuk mendevelop sebuah website, yang mana website itu juga memanggil atau terintegrasi dengan database. Nah, Microsoft Excel ini bisa mengintegrasikan itu. Jadi kita lihat kebutuhan kita, bisa nggak? Kalau bisa, ya udah kita pakai yang itu. Kalau yang lain bisa nggak? Nggak bisa. Ya, ngapain kita pakai milih yang nggak bisa? Kita pakai yang bisa dong, begitu ya. Kemudian kemampuan mempertukarkan file. Apakah aplikasi pengolah angka yang satu dengan yang satu ini, kalau untuk mempertukarkan file ini mudah? Contoh gini, Pak Guru kasih file Excel, atau Pak Guru kasih file misalnya Abacus. Di laptop kalian bisa dibuka nggak? Kalau nggak bisa dibuka, susah, ngapain dipakai? Akan mempersulit kalian. Tapi kalau kalian misalnya Pak Guru kasih Excel,
langsung bisa dibuka, langsung bisa dipakai, bisa diintegrasikan. Berarti Excel itu ya itu memiliki kemampuan untuk mempertukarkan file. Ya mending ini ya, mending ini contoh ya, bukan berarti langsung Excel bisa, enggak, ini hanya contoh aja. Kemudian kemudahan penggunaannya ya. Ya kita dari 10 tadi yang sudah Pak Guru sampaikan, siapa tahu dari 10 itu ternyata bukan Excel. Misalnya kalian lebih mudah menggunakan Start Office, ya nggak apa-apa, boleh, silahkan dipakai. Setelah kalian mereview dari tadi 1, 2, 3, oh ternyata ini cocok nih, ya sudah, silahkan dipilih, digunakan. Fitur-fiturnya bagaimana? Apakah lengkap atau mungkin ini di aplikasi ini nggak bisa nih. Kalau nggak bisa ya ngapain dipakai? Pakai yang ada fitur yang mempermudah kalian dalam bekerja. Platform. Nah, apakah aplikasinya bisa dipasang di laptop kalian atau nggak bisa diinstal? Dilihat mana aplikasi yang mudah dipasang. Apakah berbayar atau tidak? Kalau berbayar mahal atau enggak? Nah, dilihat lagi ya. Nah, ini yang keenam sekalian. Harganya ya. Nah, ternyata maksudnya itu yang akan kita pelajari itu Microsoft Excel ini, karena menurut Pak Guru dan ini kan dilihat dari seringnya digunakan oleh user lain. Kalau misalnya di sini, Pak Guru kasih contoh. Di sini ada berapa orang? Ada 10 tambah Pak Guru 11 ya. Yang pakai Excel ada 9. 11 ya ini ya. Yang pakai Start Office ada 2. Kalian lebih mudah bertransaksi file pakai yang banyak atau yang sedikit? Yang banyak dong ya. Otomatis kita akan lebih enak bertukar-tukar file sama yang penggunanya banyak. Nah, Microsoft Excel inilah pengguna terbanyak. Ya, penggunanya terbaik. Makanya kita akan mempelajari Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel ini membantu kita dalam mengolah data yang berupa angka, ya, atau rumus-rumus, perhitungan proyeksi, analisis, pembuatan lembar kerja, grafik, dan sejenisnya. Nah, untuk mengenal bagian-bagian Microsoft Excel, ya, di sini ada 11. Ada file button, ini Pak Guru poin-poinnya aja. Kalian kan kemarin sudah Pak Guru kirimkan, nanti Pak Guru kasihkan modul. Di modul juga sudah lengkap. Dan kemarin kan sudah Pak Guru kasih di grup WA. Nah, nanti sudah dibaca kan? Sudah, Pak. Ya, oke. Sekarang Pak Guru sebutkan aja poin-poinnya. Di situ ada file button, ada quick access toolbar, ada tab menu atau menu bar, tab menu di sini ya. Kemudian title itu yang di atas di sini. Kemudian formula letaknya di sini ya. Kemudian ada help di sini, help. Help ini bantuan ketika kamu ada kendala, misalnya salah formula, harusnya pakai titik 2 tapi kamu pakai titik koma. Biasanya yang benar tuh titik 2. Nanti kamu bisa klik help, yang benar yang mana. Nanti di sini di bantuan ini akan diberitahu kamu seharusnya menggunakan misalnya titik 2 untuk versi yang ini ya. Kemudian pointer ya. Kemudian name box ya. Kemudian ada status, ada tab worksheet, dan zoom. Zoom ini di sini. Oke. Untuk lembar kerja di sini ini bentuknya, ini tampilannya ya, tampilan dari Microsoft Excel. Di pertemuan berikutnya kita akan praktekin bagaimana kita akan menggunakan Microsoft Excel ya. Di sini ada workbook, worksheet ya, ada cell, column, row, dan rank. Nah, untuk workbook ini adalah ada workbook ini satu tampilan ini yang terdiri dari beberapa sheet ya. Kalau worksheet itu lembar kerja elektronik yang terdiri dari sel dan kolom ininya. Satu sheet ini namanya worksheet. Ya. Kalau sel
Sel itu pertemuan antara kolom dan baris. Selnya Pak Guru klik di sini, nanti ada warna, biasanya ada kotak merah. Nah, itu sel. Kemudian kolom ya, biasanya column ya. Itu yang tadi sama di aplikasi nomor 1, nomor 2 dan sampai 10 tadi. Kolom biasanya diberikan simbol huruf A, B, C sampai terakhir ya. Untuk row, bukan row ya, row. Ini ya, sel yang berurutan memanjang ke samping sini. Ini baris ya, kita sebut baris ya. Kalau range itu ketika kalian blok, ini yang warna merah, ini namanya range ya. Atau boleh bloknya itu ke kanan, turun ke bawah, itu juga range. Ini juga bisa range. Tapi ini kan kalau di sini warna merah ini adalah kolom ya. Ini bisa juga ini disebut range karena di pertemuan antara kolom dan baris, beberapa baris juga. Gabungan ya dari beberapa sel. Nah, oke. Ini sudah. Untuk mengetikkan rumus, ini berikutnya aja, kita di pertemuan berikutnya. Ini sudah Pak Guru jelaskan. Ini tadi sama. Oke, itu dari Pak Guru. Nah, Pak Guru tadi sudah membagikan kelompok toh? Sudah selesai kelompoknya? Sudah, Pak. Ya, Pak Guru akan bagikan lembar kerja ke kalian. Ya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke. Pak Guru akan berikan juga modulnya. Ya. Pak Guru berikan modulnya. Boleh dilepas. Boleh dilepas. Boleh dilepas. Ya. Silakan bekerja sama. Silakan dibagi tugasnya. Silakan dibagi tugasnya. Saya mengerjakan yang mana? Nanti begitu pula dengan ketika kalian presentasi, kalian bagikan juga tugasnya. Saya yang menjawab misalnya nomor 1 sampai nomor 2. Nanti temanmu sebelahnya 3 dan 4, sebelahnya lagi 5 dan 6. Silahkan. Oke? Silahkan diskusikan, tuangkan ide kalian, ya. Dan silahkan dipecahkan persoalan yang sudah Pak Guru berikan di situ. Oh, boleh kami. Untuk kesimpulan nanti ini dulu aja. Silahkan kerjakan yang inti dulu di LKPD nomor 1, 2, dan 3. Pak Guru akan menilai sikap kalian dan kerjasama kalian di kelompok seperti apa. Kalau ada yang bingung atau mau ditanyakan, silahkan di Ada yang ditanyakan? Gimana? Siapa tadi yang tanya?
Wah, boleh. Kalau bisa itu, silakan dibuka. Kan di situ silakan cari di internet juga bisa. Tapi didiskusikan juga ya sama temannya ya. Tapi di modul juga ada kok, sudah Pak Guru. Ini kalau ada kan bagian-bagiannya tidak ada. Boleh cari di internet. Pak, Hmm. kesimpulannya gitu. Diisi, boleh diisi. Oh, kesimpulannya boleh diisi. Silakan diisi kesimpulannya. Tapi utamakan yang 1, 2, 3 dulu ya. Itu model. Ini kan dia bilang mengapa bekas perangkat disebut spread fluid. Ada. Ini kan? Iya. Kenapa dia? Ini. Iya. Program komputer yang digunakan untuk kenapa dibilang spreadsheet? Karena program komputer untuk memanipulasi ini. Nah, fungsi ada dari nggak ada fungsi. Ini fungsinya. Sudah bilang. Coba dibaca lagi modulnya, ada itu modulnya. Oh, yang quick access. Itu bisa dilepas, temanmu mengerjakan yang nomor 3 bisa, biar cepat. Ya, ini di sini. Kenapa disebut spreadsheet? Kenapa? Karena digunakan untuk memanipulasi, menangkap dan menunjukkan data yang disusun dalam kolom dan baris. Dibaca ya modulnya, lebih teliti. Nah, sudah mulai ditentukan nanti siapa yang nanti membaca atau yang menyampaikan di depan.
Dapat bisa ketemu. Anda coba cari coba mana ini gambar mirip. Mana yang mirip? Ini ya. Itu kan terdapat ini guys di sini. Ya. Nih. Oke. Yang kelompok berapa tadi? Oh, ya. Toh? Ada kumannya. GNOM. Yang mana? Apa persamaannya? Kira-kira menurutmu? Apa persamaannya Microsoft Excel dengan yang lainnya? Sama-sama? sama-sama pengeluaran angka. Aplikasi, iya. Oke, sama-sama. Tapi jangan, tidak perlu ditulis semuanya toh. Tinggal kamu coba simpulkan menurut kamu apa persamaannya.
Kalau perbedaannya kan gampang. Tadi sudah aku jelaskan. Apa bedanya? Banyak tadi. Kalau perbedaannya, Iya Pak. apa? Kalau perbedaannya malah banyak atau tadi? Apa bedanya dengan yang lain kalau Microsoft Excel itu? Menurut kamu? Tidak dong. Apa? Lebih banyak digunakan. Fiturnya juga lebih lengkap. Gitu. Apalagi? Sebenarnya masih banyak sih. Tinggal coba kira-kira apa. Tinggal kamu jelaskan aja tadi yang pas bagian. Coba buka yang Microsoft Excel, itu bisa kamu ulas untuk menjadi perbedaan. Microsoft Excel, coba diulas Microsoft Excel tadi terakhir ya. Bisa digunakan di perangkat lain, misalnya di smartphone Android maupun di iPhone. Nah itu kan nggak semua aplikasi bisa dipakai di iPhone. Misalnya pengolah angka, belum tentu kan? Beda berarti kan? Iya nggak sih? Itu bisa ditulis perbedaannya dengan yang lain. Nah itu sudah jelas tuh. Yang ini bisa digunakan pada perangkat lain, misalnya mana? Ini gimana? Yang mana? Ya perbedaannya. Kalau Microsoft Excel itu kira-kira lebih lengkap atau lebih apa dari aplikasi yang lain? Fiturnya lebih lengkap atau lebih jelek atau kurang lengkap? Lebih lengkap. Ya bisa kamu tulis fiturnya lebih lengkap. Perbedaan. Atau ini deh yang paling enak nih, yang paling berbeda, karena tidak semua bisa dipakai di Android atau iPhone. Ini bisa nih, tulis di sini. Bisa digunakan pada perangkat lain, yakni ini smartphone Android maupun iPhone. Kemudian Office memiliki fitur yang lebih lengkap. Bisa juga Microsoft Excel memiliki fitur, tulis Microsoft Excel memiliki fasilitas yang lebih lengkap. Apalagi yang lain? Nah ini bisa nih, ini juga bisa, nggak dari sini nih. Nah apa misalnya? Ada. Itu loh. Ini loh,
Kenapa dibilang spreadsheet? Karena dapat digunakan untuk memanipulasi ini, karena dapat digunakan untuk yang kelompok 1 agak cepat. Dibantu temannya yang lain. Oke, kelompok 3 nih ini satset ini ya. Tinggal 2 lagi. Ada yang gitu. Cari. Tuh. Genom. Sudah selesai? Sudah selesai? Belum, Pak. Ini Apa persamaannya? Sama-sama apa? Ini semua. di sini semua. Sama-sama aplikasi. Atau sama-sama ada apanya? Sama-sama memiliki sel atau ini kan bisa sama-sama ada ini tuh. Pakai ini apa tadi? Kayak baris dan kan sama-sama itu. Sama-sama memiliki baris. Ya boleh. Baris dan kolom dan row misalnya. Boleh juga. Coba pembukaannya. Ada yang sudah selesai? Yang lain? Belum. Kurang berapa? Maksudnya
Yang nomor 1 sudah? Masa LKPD 1 sudah? LKPD 2? Itu kan gampang, itu kan sudah ada tulisannya. Iya. Samaannya Terus kamu, hah? Ya 2 atau 3 lah, jangan 1. Kemudian sama-sama mampu. sama-sama mampu. Iya. Sini kan bisa. Ini juga Hmm. sama-sama berfungsi. Ini juga sama-sama berfungsi. Bisa. Boleh. Nah, yang sekarang yang ketiga boleh. Ya, perkenalkan temannya. Kamu dari kelompok 3. Saya yang beranggota saya misalnya. Siapa saya sendiri? Saya sendiri itu sebutkan namanya. Perbedaannya kamu baca aja ini yang di Microsoft Excel itu kelebihan-kelebihannya. Itu jadikan beda yang membedakan antara Microsoft Excel dengan aplikasi yang lain. Mana yang Microsoft Excel? Ini dia. Aduh. Aduh. Nah ini paling banyak dipakai penggunanya atau lebih banyak yang menggunakan Microsoft Excel. Perbedaan Microsoft Excel dan dengan yang lain. Dengan ya apa bedanya? Atau Microsoft ini fiturnya lebih banyak atau dia bisa berjalan di misalnya dia itu bisa berjalan di handphone, kan ada di sini juga tuh. Dia bisa berjalan di kan belum tentu yang lain juga bisa digunakan di smartphone. Kan terus ini bisa digunakan pada perangkat lain yakni smartphone Android. Boleh. Microsoft Excel dapat digunakan atau bisa digunakan pada perangkat langsung ke sini smartphone Android mau smartphone ya udah itu aja nggak apa-apa deh. Sudah? Oke, kalau sudah yang siap kelompoknya siapa? 2. Kelompok 3 aja ya yang sudah siap. Yuk, kelompok 3. Silakan maju. Nanti ditanggapi ya. Misalnya seperti apa? Kenalin dulu anggotanya. Yang sudah selesai boleh memperhatikan, yang belum selesai silakan diselesaikan dulu ya. Diselesaikan. Sebentar ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Fadil Muhammad, dan teman Saya Melia Safitri. saya Reski Ramadan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, A. Mengapa aplikasi pengolah angka disebut dengan spreadsheet? Ya. Spreadsheet adalah program komputer yang digunakan untuk memanipulasi, menangkap, dan menampilkan data yang disusun dalam kolom dan baris. B. Apa persamaan tampilan dari Microsoft Excel dan aplikasi pengolah angka yang lain? Itu membantu membuat tabel data, mengelola angka dalam bentuk grafik, dan mengelola angka dalam hal statik. Oke, disimak. C. Apa perbedaan tampilan dari Microsoft Excel dan aplikasi pengolah angka yang lain? Ya, apa? Itu lebih banyak digunakan, fiturnya juga lebih lengkap, dan bisa digunakan pada perangkat lain. Ya. Nomor 2. Amati gambar aplikasi pengolah angka pada tabel 2, kemudian tuliskan namanya. Ya, Tabel di- 1. Ya, 1. Nama aplikasi Microsoft Excel. Nomor 2. Nama aplikasi Open Office Calculator. Nomor 3. Star Office Calculator. Nomor 4. Gnome Office Gnumeric. Nomor 5. SES. Ya, betul ya. Yang nomor 4 Genome toh? Iya. Oke. Yang terakhir? Yang ketiga? Nomor 3. Antarmuka Microsoft Excel. Quick Access Toolbar. Fungsi terdiri atas beberapa perintah dari tab yang dipilih dan diaktifkan pada toolbar. Nomor 2. Tab Worksheet. Perintah di mana kita bisa berpindah. Ketiga, formula bar untuk mengedit data atau melihat rumus pada lokasi pointer yang aktif. Nomor 4, title bar untuk judul nama lembar kerja yang terletak pada bagian paling atas jendela Microsoft Excel. Nomor 5, help membantu kita untuk mengenal lebih jauh tentang program Microsoft Excel. Oke. Udah? Oke. Tutup dulu. Nanti ya. Ditanggapi dulu. Coba ditanggapi. Siapa yang mau menanggapi? Saya Oke. Natalia, bagaimana Natalia? presentasinya sudah bagus. Nah, sudah bagus ya presentasinya ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan apa? Mungkin ada yang misalnya jawabannya kurang tepat atau sudah benar? Sudah benar ya? Sudah ya? Oke, tadi juga sambil Pak Guru simak jawabannya sudah benar semua. Oke, mungkin ada yang lain kelompok 2 ada yang memberi tanggapan? Sudah? Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, ditutup. Sekian dari kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. ya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada yang sudah siap selain? Oke. Yuk, Natalia. Kayak yang tadi ya, kelompok pertama suaranya ya. Iya. Dibagi tugasnya siapa yang ayo bisa dimulai sekarang? Oke. Astaga. Ya, dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, Yang perkenalkan lain? nama saya Ya. Natalia. Di Ayu yang lain. Firan Madani. Perhatikan yang lain. Mirza. Ya. Kenapa? Ini kami akan membacakan hasil diskusi kami. Ya. Siapa yang pertama? Nomor 1, mengapa aplikasi pengolah angka disebut dengan Spreadsheet. spreadsheet? Karena dapat digunakan untuk
manipulasi, menangkap, dan menampilkan data yang disusun dalam kolom dan baris. Ya. Nomor 2, apa persamaan tampilan dari MS Excel dan aplikasi pengolah angka yang lain? Sama-sama memiliki baris dan kolom, sama-sama berfungsi untuk mengolah angka. Nomor 3, apa perbedaan tampilan dari Diperhatikan. MS Excel dan aplikasi pengolah angka yang lain? Microsoft Excel dapat digunakan pada perangkat lain, smartphone, Android, maupun iPhone. Ya. Yuk. 2. Amati gambar aplikasi pengolah angka pada tabel 2, kemudian tuliskan namanya. 1. Excel. 2. Ayo, apa yang nomor 2? Start Official. Oke. Start Office ya. Open Office atau Start Office yang kedua? Open atau Start? Open ya. Yang ketiga? Oke. Yang keempat? Ngabacus. Kelima, ses. Oke. Oke. Lanjut. Nanti dikasih tahu. Nomor Dibenarkan 1, nanti. klik Ya. akses toolbar. Fungsi untuk mengakses perintah-perintah umum. Satu ini bilangnya Abacus. Tab Bukan worksheet. Abacus ya. Fungsi digunakan untuk berpindah ke kertas kerja lain dengan mudah. 3. Formula bar. Untuk mengedit data atau melihat rumus pada lokasi pointer yang aktif jika terdapat rumus. Title bar. Fungsi menampilkan nama dari jendela. Help. Fungsi untuk mengenal lebih jauh tentang program Microsoft Excel. Ya. Oke. Nah, siapa yang sudah selesai kan? Siapa yang mau menanggapi? Nih, kayaknya tadi ada teman kalian yang mau menanggapi nih. Soal nomor 2. Soal nomor 2 tabel 1, soal nomor 4. Salah. Yang bagian tabel nomor 4 ya. Itu kurang tepat. Apa jadi? Seharusnya Gnome Office Geonumerik. Ya, benar. Jadi itu ya, Gnome Office Numeric ya. Itu nanti diperbaiki. Ada lagi yang lain? Ada yang menambahkan? Untuk presentasinya gimana? Misalnya ada? Apa? Presentasinya sudah bagus. Sudah bagus. Tapi tadi Pak ada beberapa yang suaranya masih ditahan-tahan ya. Oke. Baik, beri tepuk tangan, applause buat kelompok 1. Ayo, kelompok terakhir. Ayo, kelompok terakhir. Oke, semangat. Semangat, kasih semangat. Mana semangatmu? Semangatku. Oke. Agak ke tengah. Oke, kenalin teman-temannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurnaya dan ini teman saya Oke. Chelsea Dayani. Reni. Oke. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Ya, silakan dibaca. A. Mengapa aplikasi pengolah angka disebut dengan spreadsheet? Ya, kenapa? Program komputer yang digunakan untuk memanipulasi, menangkap, dan menampilkan data yang disusun dalam kolom dan baris. Yang lain menyimak ya, siapa tahu ada yang kurang tepat atau mau menambahkan. Apa persamaan tampilan dari Microsoft Excel dan aplikasi pengolah angka yang lain? Sama-sama berfungsi mengolah angka. C. Apa perbedaan tampilan dari Microsoft Excel dan aplikasi pengolah angka yang lain? Microsoft Excel memiliki fasilitas yang lebih lengkap karena bisa digunakan pada perangkat lain.
Microsoft Excel. Ya. Nomor 1 Microsoft Excel. Ya, ditunjukin ke temannya. Ya, nomor 1 Microsoft Excel. Ya, nomor 2 apa? Nomor 2 apa itu? Ayo. Nomor 2. Open Office Calculator. Ya, Star Office Calculator. ya, Gnome Office Genometric. ya. Hex. Oke. Yuk lanjut. Tiga. Satu. Square toolbar fungsi terdiri atas beberapa perintah dari tab yang dipilih dan diaktifkan pada toolbar. Tab workspace. Perintah di mana kita bisa berpindah kertas kerja dengan mudah. Formula bar untuk mengedit data atau melihat rumus pada lokasi pointer yang aktif. Filter bar, judul nama lembar kerja yang terlihat pada bagian paling atas jendela Microsoft Excel. Fasilitas yang membantu kita untuk mengenal lebih jauh dan tentang program Microsoft. Sudah? Oke, ada ini yang mau menanggapi? Enggak ada? Oke, coba Fira. Oke, suaranya kurang keras tapi maksudnya sudah oke lah yang disampaikan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Tidak meriah. Oke, karena sudah semua sudah presentasi di depan. Nah, di sini Pak Ivan tadi kan mau menghitung nilai rata-rata bahasa Indonesia ya untuk nilai rapotnya dengan jumlah siswa yang banyak. Jadi Pak Ivan tuh kerepotan untuk menghitungnya secara manual. Nah, kira-kira aplikasi apa yang cocok atau yang bisa membantu Pak Ivan supaya lebih mudah mengerjakan tugasnya atau mengerjakan nilai rata-rata bahasa Indonesianya? Pakai aplikasi apa? Microsoft Excel. Benar ya, menggunakan Microsoft Excel. Oke. Nah, Pak Guru bacakan. Jadi Pak Evan bisa menggunakan aplikasi pengolah angka yang dapat membantu memudahkannya menyelesaikan kesulitannya dalam mengerjakan nilai rapot bahasa Indonesia. Aplikasi yang cocok atau yang dapat digunakan Pak Evan adalah aplikasi tadi seperti yang dibilang Ayu adalah Microsoft Excel. Benar. Nah, tadi Pak Guru juga minta kalian sekalian menuliskan kesimpulan apa yang sudah kalian dapatkan dari belajar sama Pak Guru. Ada yang mau angkat tangan? Ya, sebentar. Apa? Coba yang keras. Saya jadi tahu ada beberapa macam perangkat pengolah angka dan Microsoft Excel itu salah satunya. Dan mengetahui fungsi bagian dari Microsoft Excel. Ya. Benar ya. Beri tepuk tangan buat si Mirsa. Mungkin Pak Guru tambahkan, setelah kita mempelajari aplikasi pengolah angka ini, kita dapat mengetahui tadi seperti yang dibilang Mirsa, mengetahui macam-macam perangkat pengolah angka. Salah satunya apa yang kita pelajari adalah Microsoft Excel. Dan kita juga dapat mengetahui fungsi-fungsi dari bagian-bagian antarmuka dari perangkat pengolah angka Microsoft Excel. Nah, coba kita masuk ke refleksi. Siapa yang
tahu atau apa yang sudah kalian ketahui dari pelajaran atau pembelajaran pagi hari ini? Oke, coba si Chelsea. Apa Chelsea? Apa yang sudah kita pelajari? Saya jadi tahu Microsoft Excel salah satu perangkat pengolah angka. Oke. Saya menjadi tahu antarmuka salah satu perangkat pengolah angka yaitu Microsoft Excel. Saya jadi tahu fungsi bagian antarmuka Microsoft Excel. Ya, sudah dilengkapi sama si Chelsea tadi ya. Dia jadi tahu macam-macam pengolah angka. Dia juga jadi tahu salah satunya itu Microsoft Excel ya. Oke. Untuk mengetahui sudah sampai mana atau mengetahui pemahaman kalian, Pak Guru akan berikan beberapa pertanyaan untuk mengetahui pemahaman kalian. Pak Guru bagikan tes formatif. Silakan diisi namanya dan kelasnya. Kelas 7 Celebes. Oke. Silakan diisi. Silakan dipilih jawaban yang benar. Pak Guru cuma mau mengetahui pemahaman kalian dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Kalian paham atau tidak? Ada yang sudah selesai? Kalau sudah selesai, boleh dikumpul di depan. Silakan dikumpulkan di depan. Oke. Silakan dikumpulkan. Di depan Vira. Mirza. Chelsea. Naya. Sini. Yuk. Oke. Sudah semua? Oke. Nah, untuk materi berikutnya ya. Jadi materi berikutnya tadi kita kan sudah belajar macam-macam aplikasi pengolah
angka itu apa aja. Kemudian kita juga mempelajari antarmuka dari pengolah angka, dan kita sempat mengulas antarmuka dari Microsoft Excel. Nah, untuk materi berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana mengolah data di aplikasi Microsoft Excel. Oke. Nah, kita akhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, ya. Untuk ketua kelasnya Fadil, Pak Guru minta tolong untuk dipimpin berdoa teman-temannya. Silakan. Yes, I am ready. Before we go home, let's pray together. Pray start. Finish. Breathe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning, sir. Oke, good morning. Pak Guru ucapkan terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada kegiatan pagi hari ini dengan baik, dengan lancar. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat buat kalian, dan kalian bisa pulang dengan selamat sampai di rumah. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.